Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bibi Sari. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Kewi dan Cepi di BPS Damas Raya. Penasaran? Yuk ikuti video selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Wisnu Dwi Jayanto mengenai metode Capi dan Cawi di sensus survei di kantor BPS Damas Raya ini. Selamat siang Bapak, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk memberikan informasi kepada kami. Iya. Baik Pak, sebelum memulai pertanyaan lebih dalam lagi, saya ingin menanyakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan metode pengumpulan data Cawi dan Capi itu sendiri Pak? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi mungkin sebelumnya udah diperkenalkan diri, saya perkenalan diri dulu. Tadi nama saya Wisnu Dwi Jayanto di BPS Damas Raya ini. Kebetulan saya di bidang pengolahan ya, seksinya namanya integrasi pengolahan dan diseminasi statistik, bagian pengolahan dan diseminasi. Jadi pertanyaan tadi mengenai Kewi dan Kepi ya. Jadi mungkin saya terangkan dulu sebelumnya di BPS itu ya, dari tahun 1960 itu melaksanakan pencacahan sensus ataupun survei itu masih menggunakan metode PEPI ya, paper and pencil interview. Jadi masih menggunakan kuesioner dalam bentuk kertas ya. Jadi mulai tahun 2017. Jadi mulai tahun 2017 BPS mulai membangun framework toolkit yang sudah digunakan itu untuk berbagai sensus dan survei itu menggunakan Kepi dan Kewi. Kemudian penggunaannya disempurnakan lagi pada tahun 2019 ya. Jadi 2019 akhirnya bisa digunakan untuk berbagai metode pencacahan. Salah satunya adalah Kepi, Kewi, dan Pepi ya. Kalau Kepi di sini kan itu berbasis memakai komputer, PC maupun Android ya. Kalau Kewi kan berbasis web ya, web interviewing ya. Kemudian di BPS itu dalam metode pengumpulan itu ada namanya sebuah aplikasi yang dibangun oleh BPS ya, untuk mengakomodasi metode pencacahan yang Kewi, Kepi, dan Pepi tadi itu namanya ICS ya. ICS itu kependekan dari Integrated Connection System ya. Jadi pengumpulan data yang terintegrasi mulai dari perencanaan, desainnya, kemudian pengumpulannya dan sampai diseminasinya. Itu namanya ICS ya. ICS. Jadi ICS itu untuk Kepi-nya itu di Android ya, berbasis Android. Itu sudah digunakan untuk beberapa survei dan sensus yang dilaksanakan oleh BPS. Kemudian Kewi kemarin waktu sensus penduduk online itu yang tahun 2020 itu dilaksanakan bulan Februari sampai Maret, itu sensus penduduk online itu menggunakan Kewi ya, gitu. Jadi sensus mandiri ya yang dilakukan oleh masyarakat, di mana untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat ya untuk mendatakan dirinya di dalam sensus penduduk itu. Kemudian yang sensus penduduk 2020 yang Septembernya itu baru itu menggunakan metode yang konvensional, yaitu Kepi ya. Jadi yang belum melakukan pendataan Kewi yang di sensus penduduk online sebelumnya itu di September 2020 itu dilakukan pendataan ke rumah-rumah door to door oleh petugas kita. Jadi semua penduduk yang ada di Damas Raya ini semuanya akan tercakup dalam sensus penduduk itu. Jadi tidak ada yang ketinggalan ya. Itu kombinasi kemarin. Itu mungkin sekilas tentang penggunaan Kewi dan Kepi. Kemudian Pak, apa tujuan
penggunaan metode pengumpulan data KEWI dan KEPI itu, Pak? Jadi sebelumnya itu kan memakai masih KEPI ya, KEPI. Jadi itu kan kalau sudah menggunakan KEPI itu ada beberapa kelebihan ya. Setiap data yang kita kumpulkan, kita input, itu kan bisa dimonitoring secara real time ya. Kalau di kuesioner biasa KEPI itu kan harus di-input dulu, di-entry, baru keluar datanya. Kalau yang memakai KEPI itu kan langsung di-input, di-entry, bisa monitoringnya secara real time. Dan pengolahannya itu lebih cepat datanya karena sudah langsung di input, kemudian langsung tersimpan di server pusat. Kemudian kualitas juga lebih terjaga, kualitas datanya itu kan. Kemudian KEPI ini kan bisa dilakukan juga dengan offline kan, KEPI yang karena di KEPI itu kita melakukan pengumpulan data. Sebelumnya kan kita sudah di-download kuesionernya. Kemudian dalam mengumpulkan pendataan itu kita bisa offline, kita bisa simpan dulu. Kemudian dalam pengiriman ke servernya baru kita menggunakan koneksi internet. Itu kelebihannya. Kemudian secara anggaran itu kan biaya. Biasanya kan kita kalau PEPI kan harus mencetak dokumen kuesioner. Itu kan juga membutuhkan biaya anggaran yang lainnya. Kalau menggunakan KEPI ini kita kan modalnya Android. Karena setiap kita kan pasti sudah mempunyai Android masing-masing kan. Karena di dalam satu keluarga itu paling tidak satu orang sudah mempunyai Android kan. Jadi kita dari segi anggaran juga lebih lebih hemat gitu kan. Itu kira-kira kelebihannya. Lalu bagaimana mekanisme kerja proses metode dalam pengumpulan data menggunakan KEWI dan KEPI? KEWI dan KEPI ya. Kalau untuk KEWI yang kemarin itu sensus penduduk online gitu kan. Jadi waktu sensus penduduk online itu kan kita menggunakan KEWI. Jadi kita sebarkan atau kita berikan link webnya kepada masyarakat. Kemudian kita meminta partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan dirinya di sensus itu. Jadi prosesnya kalau di sini kita sosialisasi dulu ya, sosialisasi ke dari Pemda, kemudian dari tingkat kecamatan sampai nagari, jorong, itu kita sebelum mengadakan kegiatan itu kita sosialisasi dulu kepada sampai kita ke kepala jorong. Jadi kita minta wali nagari, jorong-jorong untuk menghimbau masyarakat agar ikut serta dalam sensus penduduk itu. Kemudian kita berikan link sensusnya agar mengisi di link tersebut. Karena itu kan lebih gampang. Kemudian mungkin ada beberapa kendala nanti kan itu ya. Untuk KEPI mungkin nanti kendalanya nanti. Untuk KEPI itu ada beberapa sekarang survei dan sensus di BPS itu diarahkan ke KEPI ya. Jadi sudah ada toolnya tadi dalam bentuk ICS ya, aplikasinya Android ICS. Jadi setelah diberikan wilayah penugasan dan beban penugasan kepada petugas, masing-masing petugas ya. Jadi nanti petugas itu akan mendata ke masyarakat responden itu menggunakan KEPI itu. Jadi bedanya kan cuma kalau dengan PEPI kan PEPI kuesionernya kan dalam bentuk kertas ya. Kalau KEPI kan sudah dibuatkan di Android. Jadi juga lebih memudahkan karena kita ke lapangan tidak membawa dokumen berat-berat, hanya membawa HP saja, itu kita bisa melakukan pengumpulan data. Jadi bisa lebih cepat, lebih gampang dalam melakukan pengumpulan. Cuma ada juga nanti beberapa kendala gitu. Itu mungkin cara pengumpulannya ya. Lalu seperti apa kendala yang sering terjadi dalam proses pelaksanaan metode ini?
Kewi dan Gateway? Kendalanya ya, jadi untuk Kewi itu karena pengumpulan datanya harus menggunakan koneksi internet. Salah satunya itu jaringan, karena di Damansraya tidak semua daerah itu terkoneksi jaringan internet kan. Kadang hanya beberapa daerah, beberapa titik aja yang memiliki koneksi internet yang bagus. Jadi itu kendalanya. Kalau untuk Kepi ya, yang Kepi itu kan kadang kendalanya, terkadang ini yang pertama kendala untuk aplikasinya. Kadang kalau di Android itu kan layar itu kecil ya, jadi karena di Android itu kita tinggal klik-klik saja isian kuesionernya, terkadang ada kesalahan isian ya, terkadang ada kesalahan isian. Kemudian itu kesalahan isian itu sih nggak seberapa, cuma ada juga yang mengalami kesalahan. Kemudian itu salah satunya. Kemudian kadang di aplikasi yang kita pakai itu kadang ini kadang waktu pengiriman jaringan kurang, ini koneksi internet juga ya. Jadi ada yang pending, terkadang ada juga data itu yang hilang sebelum di backup. Jadi solusinya kalau untuk ICS untuk Kepi itu kita pakai aplikasi ICS itu setiap secara periodik itu kita melakukan backup data. Jadi apabila nanti ada kehilangan data yang telah kita input, itu nanti bisa kita restore kembali ya, data yang kita backup itu. Jadi itu salah satunya. Kemudian kita selain itu juga kita backupnya dengan kuesioner Kepi juga, karena terkadang yang petugas itu tidak semuanya melakukan backup kan, gitu kan. Jadi kadang-kadang kelupaan backup. Jadi salah satu solusinya juga masih kadang ada yang masih menggunakan kuesioner biasa, karena kalau sudah lupa backup, hilang datanya, jadi nanti kan bisa kita salin kembali dari kuesioner yang kertas biasa. Itu mungkin kendalanya. Kalau Kewi ya itu jaringan internetnya. Kalau untuk Kewi itu mungkin solusinya ya terkadang kita tidak bisa memberikan kadang karena jaringan kan kita kadang satu nagari aja itu tidak semuanya bisa terkoneksi internet dengan bagus kan. Jadi mungkin menyarankan untuk pergi ke tempat-tempat yang jaringan yang bagus gitu kan. Salah satunya mungkin di tempat umum, di kantor nagari itu kan menyediakan wifi biasanya gitu. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana tingkat keamanan dan kerahasiaan data sensus penduduk ketika proses pelaksanaan menggunakan metode online tersebut? Ya, karena untuk tingkat keamanan, jadi untuk waktu sensus penduduk online itu karena setiap individu, setiap orang yang melakukan input data di Kewi sensus penduduk online itu kan mempunyai ID dengan nick dan password itu masing-masing yang dibikin kan. Jadi itu tidak semua orang bisa membuka itu data-data itu. Kemudian itu hanya dia sendiri, hanya individu itu yang bisa membuka, dan karena dia yang memiliki ID dengan nick KTP dan password yang diberikan. Kemudian ada juga kode verifikasinya. Jadi untuk keamanan data insya Allah itu sangat kita jamin. Nah itu juga data di server DPS pusat itu kita jamin, dan tidak ada yang misalnya bisa melakukan pengambilan data dari masing-masing individu itu. Karena dalam penginputan itu hanya individu, hanya orang itu sendiri yang bisa menginput. Kemudian dia memiliki nick itu kan unik ya, satu orang itu kan satu ya, tidak bisa double. Kemudian memakai password, sebelum masuk itu kita pakai password, kemudian kode verifikasi. Jadi untuk keamanan mungkin sudah kita siapkan.
Oke Pak, cukup sekian pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak memberikan informasi dan waktunya. Semoga di dalam diskusi ini masyarakat akan lebih tahu apa tugas dan fungsi BPS itu sendiri. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.